Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita mau sama-sama siapkan hati, kita mau bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita. Oke, tapi sebelumnya kita mau mulai di dalam doa. Semuanya sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya, oke? Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Siap untuk belajar firman Tuhan? Pastinya ya. Siapkan hati dan kita mau fokus untuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa dulu.
kita fokuskan diri kita, lipat tangan, tutup matanya. Kakak bantu untuk berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan mau menemani kami untuk kami mendengarkan apa yang Engkau katakan dalam firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti firman yang dibagikan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan dan mengerti apa isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu lalu, adik-adik pasti sudah mendengar cerita tentang Musa dan Harun yang menghadap Firaun, kan? Musa dan Harun meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel. Lalu, apakah Firaun mau membebaskan bangsa Israel? Iya, betul. Ternyata Firaun tidak mau loh membebaskan bangsa Israel. Firaun berkata, tidak. Firaun takut jika ia mengizinkan bangsa Israel pergi untuk beribadah kepada Allah di padang belantara, mereka tidak mau kembali ke Mesir. Nah, hari ini kakak akan lanjutkan ceritanya. Adik-adik, kita fokus ya. Simak dengan baik. Sekali lagi Musa dan Harun berdiri di depan Firaun dan berkata, "Karena engkau tidak mau mendengar, maka Allah menyuruh kami untuk memukul sungai Nil dengan tongkat gembala ini. Maka air sungai Nil akan berubah menjadi darah." Ini adalah tulah yang pertama. Firaun tadinya tidak mau percaya, tetapi ketika Harun benar-benar memukul tongkat gembalanya ke atas sungai Nil, maka air sungai Nil itu berubah betul jadi darah loh. Bukan saja air sungai, tapi air yang ada di danau, air yang ada di dalam pot, atau panci, atau vas bunga, semuanya berubah jadi darah. Orang Mesir jadi tidak bisa meminum air bersih. Karena semua tempat air orang Mesir yang ada di rumah mereka juga berubah menjadi darah. Semua ikan yang ada di sungai Nil mati semuanya. Sehingga bau busuk memenuhi tanah Mesir. Tapi Firaun tidak mau percaya loh adik-adik. Jadi ia memanggil semua ahli sihirnya untuk datang ke istananya dan meminta mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Dan mereka juga bisa loh melakukan hal yang sama. Ternyata orang Mesir mencoba menggali sumur yang baru untuk mendapatkan air bersih, tetapi semua usaha itu nihil karena air yang mereka temukan juga telah berubah menjadi darah. Kemudian Allah menyuruh Musa dan Harun kembali menghadap Firaun dan katakan kepada Firaun, "Kalau engkau masih belum mau percaya, maka Allah akan mengirim katak memenuhi seluruh tanah Mesir." Ini adalah tulah yang kedua. Tapi Firaun tetap tidak mau percaya. Pada saat Harun menunjukkan tongkatnya ke atas sungai, maka muncullah katak-katak memenuhi seluruh tanah Mesir. Katak-katak itu memenuhi semua ruangan di rumah tinggal orang Mesir. Jadi penuh tuh sama suara ribit, ribit, ribit. Juga naik ke atas tempat tidur. Ketika seorang sedang membakar roti, maka kataknya juga lompat ke dalam adunan roti. Geli ya. Ternyata para ahli sihir orang Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi katak-katak itu tidak sebanyak yang dibuat Harun dan Musa. Katak-katak itu bertebaran di segala tempat memenuhi rumah, dapur, kamar tidur, ruang tamu, dan tanah lapang juga sungai dari orang Mesir. Firaun dan orang Mesir akhirnya nggak tahan dengan gangguan dari katak-katak tersebut. Jadi Firaun akhirnya memanggil Musa dan Harun dan meminta mereka untuk berdoa agar Tuhan menghilangkan katak-katak ini dari tanah Mesir. Musa sepakat, tapi dengan catatan Firaun harus mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keesokan harinya, Musa dan Harun berdoa
kepada Allah agar kata-kata ini dihilangkan, dilalukan. Dan Tuhan menjawab doa Musa dan Harun. Sehingga terjadilah timbunan kata-kata yang mati, udah kayak gunung-gunung kecil gitu ya, di segala halaman rumah orang Mesir. Setelah Firaun melihat kalau kata-kata itu sudah mati, ia berubah pikiran lagi dong. Dia nggak mau lagi mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ini adalah tulah yang ketiga. Lalu Musa dan Harun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu Harun memukul tongkatnya ke atas debu tanah, maka muncullah nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli sihir mencoba melakukan hal yang sama, tapi kali ini mereka gagal. Nggak seperti waktu air menjadi darah dan tidak seperti menimbulkan katak, ya. Mereka gagal memunculkan nyamuk-nyamuk dengan ilmu mantranya. Nyamuk-nyamuk ini hinggap di tubuh manusia dan binatang sehingga seluruh tanah Mesir orangnya garuk-garuk. Gatel semuanya karena digigitin ya. Gatel loh, nyamuknya banyak sekali. Mereka menjadi kewalahan dengan serbuan nyamuk yang tidak pernah berhenti. Mereka menyadari bahwa ini adalah tangan Allah yang telah melakukan hal ini, bukan tangan manusia. Namun ternyata Firaun masih keras hati loh tetap. Ia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Allah berkata kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasa ia datang ke sungai Nil. Katakan kepadanya bahwa aku akan mengirimkan lalat pikat. Adik-adik tahu nggak lalat pikat itu apa? Lalat pikat itu lalat yang besar yang suka mengerumuni dan menghisap darah kuda atau kerbau. Besar loh lalatnya, mungkin sebesar ini kali ya. Ini adalah tulah yang keempat. Lalat pikat itu akan mengerumunimu dan rakyatmu, serta rumah-rumah tempat tinggal orang Mesir, bahkan tanah di mana engkau berdiri akan dipenuhi dengan lalat pikat. Tetapi orang Israel yang menduduki tanah Goshen tidak akan dihinggapi lalat pikat, kata Tuhan. Agar orang Mesir tahu bahwa Allah ada di pihak orang Israel. Hari berikutnya, apa yang dikatakan Musa benar-benar terjadi. Lalat pikat datang memenuhi seluruh bangsa Mesir. Rumah mereka tuh penuh dengan lalat. Tapi di tanah Goshen, tempat bangsa Israel berdiam, tidak ada seekor lalat pun. Luar biasa ya Tuhan ya. Firaun mulai berpikir, apa aku mendengar apa kata Musa saja ya? Jadi segera Firaun memanggil Musa dan Harun. Ia berkata kepada mereka, baiklah, sekarang aku izinkan bangsa Israel beribadah kepada Allah. Tetapi bukan di padang belantara, tapi di sini saja. Mendengar itu Musa menjawab, bagaimana bisa? Karena bangsa Mesir akan membunuh kami kalau beribadah kepada Allah di tempat ini. Kita harus pergi ke padang belantara untuk menyembah Tuhan. Kata Firaun, oke, pergilah tapi jangan jauh-jauh. Sementara berkata Firaun, gini, sambil gini-gini dia. Ngusir lalat pikat yang hinggap di rambut dan wajahnya. Musa berkata, aku akan meminta dari Tuhan Allah untuk mengusir semua lalat pikat ini dari tanah Mesir. Tapi engkau, Firaun, jangan berubah pikiran lagi ya. Setelah lalat pikat pergi dari tanah Mesir, hati Firaun ternyata menjadi keras lagi. Firaun adalah seorang yang keras kepala ya. Kok dia nggak kapok-kapok udah dikasih tulah banyak.
Walaupun Tuhan Allah telah mengadakan beberapa tanda mujizat di depan matanya, ia tetap saja berkeras dan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Namun Allah tetap memberi Firaun kesempatan kedua untuk bertobat. Tuhan kita baik ya. Nah, sekarang apa pendapat adik-adik mengenai Firaun? Apakah Firaun akan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang belantara? Kita akan mengetahui jawabannya pada cerita minggu depan. Karena cerita ini bersambung. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapatkan dari cerita firman Tuhan ini adalah seringkali Tuhan bermurah hati kepada kita, bahkan kebaikan hatinya memberikan kepada kita kesempatan kedua agar kita kembali kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadi kita harus peka kepada pimpinan Tuhan, dengar-dengaran ya. Dan janganlah kita berkeras hati dengan pendapat kita yang mungkin saja salah. Kita harus belajar berserah dan mentaati pimpinan Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik mau taat ya terhadap firman Tuhan ya. Dan mau melakukan firman Tuhan pastinya setiap hari. Ada yang mau melakukan firman Tuhan? Taat sama Tuhan? Yes, gitu dong. Siap. Puji Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini Mazmur 91 ayat 10. Sesuatu yang membahayakan tidak akan kena kepadamu, karena Tuhan melindungi dan memelihara anak-anaknya. Sekali lagi ya, ayat hafalannya Mazmur 91 ayat 10. Sesuatu yang membahayakan tidak akan kena kepadamu, karena Tuhan melindungi dan memelihara anak-anaknya. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk, sekali lagi kita mau tutup mata, lipat tangan. Yuk. Bapa di surga Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan untuk kami. Kami tidak mau berkeras hati seperti Firaun yang walaupun sudah mendapatkan hukuman atau tulah berkali-kali tetapi tetap mengeraskan hatinya. Jauhkanlah kami daripada itu ya Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang lembut hati dan dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan, kami mau menghafal firman Tuhan, dan kami mau terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan banyak kesempatan lain untuk kami selalu bisa datang kepadamu, mengaku bahwa kami bersalah, dan memulai bangkit kembali untuk menjadi anak-anak seperti yang Engkau sukai. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya. Harus terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.